sayup sayup, bunyi air yang tak putus, terbawa oleh angin dari arah lembah. Makin dekat, makin jelas gemuruh air yang terlepas, air terjun di lembah, mengalir terus. Terdengar sayup-sayup, bunyi air yang tak putus, terbawa oleh angin dari arah lembah. Makin dekat, makin jelas gemuruh air yang terlepas, air terjun di lembah, mengalir terus. Halo adik-adik, kita belajar yuk. Pada video kali ini kita akan membahas daur air dan dampaknya terhadap kelangsungan makhluk hidup. Makhluk hidup di bumi pasti membutuhkan air untuk keperluan sehari-hari. Misalnya saja untuk minum, mencuci pakaian, fotosintesis, sarana transportasi, dan berbagai kegiatan lainnya. Tahukah kalian, meskipun 70% permukaan bumi adalah air, hanya 1% diantaranya yang dapat kita minum. Mengapa demikian ya? Air yang kita gunakan sehari-hari merupakan air yang didapatkan melalui proses siklus air. Siklus air adalah sirkulasi atau perputaran air secara terus-menerus dari bumi ke atmosfer, lalu kembali lagi ke bumi. Tahap pertama siklus air adalah evaporasi. Evaporasi adalah proses penguapan air yang ada di permukaan bumi akibat panas dari sinar matahari. Sinar matahari memanaskan seluruh permukaan bumi sehingga air di laut, danau, sungai, tanah, bahkan dari keringat kita pun akan menguap ke atmosfer. Eits, tapi tenang aja ya adik-adik, air yang menguap itu adalah air yang bersih karena ketika terjadi penguapan, kotoran pada air tidak ikut menguap. Proses penguapan air dapat terjadi pada tumbuhan juga yang disebut dengan transpirasi. Transpirasi adalah air yang telah digunakan tumbuhan untuk melakukan fotosintesis sehingga dikeluarkan kembali oleh tanaman melalui pori-pori daun. Air yang naik ke atmosfer pada ketinggian tertentu akan berubah menjadi partikel es yang berukuran sangat kecil karena pengaruh suhu yang lebih rendah daripada di permukaan bumi. Proses ini disebut kondensasi. Partikel-partikel es tersebut akan saling mendekat satu sama lain sehingga membentuk awan dan kabut yang sangat tebal. Air yang sudah terkondensasi akan terus bertambah volumenya sehingga atmosfer tidak mampu menahan titik-titik air dan akhirnya air turun ke permukaan bumi. Apabila suhu sangat rendah, yakni di bawah 0 derajat Celcius, tetesan air jatuh sebagai hujan salju atau hujan es. Proses ini dikenal dengan istilah presipitasi. Air hujan akan terjadi baik di darat maupun di laut. Air yang jatuh di permukaan tanah akan bergerak dan berpindah dari tempat yang lebih tinggi ke tempat yang lebih rendah melalui saluran-saluran seperti sungai dan got, sehingga air akan kembali ke danau, laut, dan samudera.
Tidak semua air hujan kembali ke laut, tetapi sebagian dari air tersebut akan meresap ke dalam tanah. Air di dalam tanah akan menjadi air tanah. Air tanah akan berkumpul dan keluar melalui sumur. Peristiwa ini kita sebut dengan infiltrasi. Dari peristiwa tadi, siklus air menghasilkan air bersih yang berguna untuk kehidupan manusia. Namun, tidak semua orang tahu kalau beberapa aktivitas mereka akan mengganggu proses siklus air. Misalnya saja, kegiatan pemborosan air. Semakin hari, jumlah air yang dibutuhkan manusia semakin banyak. Ini dikarenakan jumlah populasi manusia yang semakin banyak, sehingga kebutuhan air semakin tidak terkendali. Namun, manusia masih saja menggunakan air secara berlebihan tanpa tahu bagaimana cara memanfaatkan air dengan benar. Yang kedua adalah penebangan hutan. Penebangan hutan secara besar-besaran akan mengurangi jumlah pohon yang bertugas menyerap karbon dioksida, sehingga suhu di bumi semakin panas. Suhu di bumi yang semakin panas akan mempercepat proses evaporasi, namun memperlambat proses kondensasi, sehingga air hujan akan sulit terbentuk. Yang ketiga adalah kebakaran hutan. Hutan yang terbakar akan menyebabkan pohon-pohon mati, sehingga hutan tidak bisa lagi menyimpan air. Padahal, akar-akar pohon di hutan mampu menyimpan air yang sangat banyak. Keempat, pembangunan. Pembangunan yang banyak dilakukan adalah menebang pohon dan penutupan tanah oleh aspal maupun beton untuk dijadikan pemukiman, gedung-gedung, maupun jalan raya. Sulitnya air masuk ke dalam tanah akan mengurangi jumlah air di dalam tanah. Nah, menurut adik-adik, apalagi ya kegiatan manusia yang dapat mengganggu siklus air? Pasti banyak ya. Maka dari itu, adik-adik harus paham dan mau menjaga keseimbangan siklus air. Bagaimana ya caranya? Stay tune di channel ini ya. Sampai jumpa.